Yo halo guys, Yo halo guys, balik lagi di Crown Reptile. Jadi kali ini gue mau ngebahas perawatan semua hewan yang ada di kandang gue. Perawatannya kayak gimana aja, dan gue kasih makannya apa, setup kandangnya gimana, dan apa aja yang dibutuhin buat hewan-hewan, sekaligus giveaway, anjay. Jadi gue mau ngadain giveaway, tapi itu di akhir video aja yang bakal gue bahas ya. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang perawatan hewan-hewan yang ada di kandang gue. Hewan di kandang gue gak ada yang overpopulasi sih, makanya gue masih bisa ngerawat sendiri tanpa kiper ya. Jadi di sini gue mulai dari yang paling sederhana dulu perawatannya. Di sini ada 2 panana gue, jadi gue naruhnya tuh di kandang yang kayak gini aja ya. Ini bukan terrarium atau apapun itu namanya lah ya. Jadi ini tuh gue pakai dari etalase rokok. Jadi cuman begini aja, terus gue sekat di tengah. Soalnya gue pisahin. Ini kan udah juvenil ya, udah juvenil. Ini silangan sih. Ini sebenarnya kalau kalian nggak tahu ini lokalitinya mana, ini lokalitinya ini silangan ya. Halmahera sama Irian Jaya. Jadinya kayak gini. Motifnya dia lebih tebal dari Halmahera, gue nggak ada sih. Oh iya, gue juga mau ngasih tahu ke kalian bahwa indukan panana kita meninggal yang jantan. Ini sih karena faktor umur sih kalau menurut gue ya. Kalau dari kesalahan perawatan sih, buktinya yang lain pada hidup gitu aja. Mungkin kesalahan dari faktor umur, soalnya dia emang udah tua juga ya. Tapi seenggaknya dia udah ngawinin panana gue dan udah hamil. Itu sih yang penting. Walaupun dia sudah gak ada, tapi dia masih berjasa. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada panana gue Irian Jaya silangan Halmahera ya. Perawatannya gimana aja sih? Sorry agak kotor nih kandangnya. Gue cukup kasih water dish di sini, tempat dia minum ya. Terus abis itu pakannya tuh gue suapin ya pakai jepitan ini. Sebenarnya ini jepitan buat masukin benang apa gue cuman gue colong. Ya kenapa sih kok jepit benang gitu, soalnya kan ya yang kayak lu tahu di konten-konten gue sebelumnya, bapak gue itu kan servis mesin jahit, jadi dia butuh jepitan ini buat benang. Nah jadi gue colong satu buat kasih makan dia. Jadi di sini gue lagi fokusin dia untuk kalsium, soalnya kakinya dia patah. Nah ini juga kalau bearded kan jadinya panana kalian punya masalah di kayak kaki patah, keselio segala macem. Gue lebih ke perawatannya itu yang pertama banget diberenangin, yang kedua itu jemur pasti, lampu kalau lampu enggak sih, kalau di sini jemur doang. Terus yang ketiga tuh kalsium, nih kalsiumnya ya. Nanti gue juga ada ini ya produk kalsium. Tapi nanti dulu gue lagi survei dulu gimana caranya. Soalnya gue mau ngasih ke kalian kualitas terbagus dari produk gue. Pokoknya yang high classnya dan harganya pasti lebih murah. Jadi gue mau survei dulu kalsium yang bagus tuh kayak gimana dan bagaimananya pasti murah sih. Jadi gue di sini fokusin ke kalsium, jemur, dan gue berenangin supaya kakinya nggak kaku dan bisa normal lagi ya. Ini kakinya masih patah. Soalnya kemarin tuh dia diloncatin kucing, payah ya. Jadi kalau makan gue taruh gitu aja. Terus kalau kalsiumnya itu kadang gue suntikin di serangga, soalnya dia masih gue kasih makan serangga, atau gue kasih makan filet, daging-dagingan gitu, udang itu buat mempercantik warnanya ya. Nah kalau ini buat baby panana gue yang ternakan gue yang ada di video gue sebelumnya yang melahirkan itu. Nah ini dia, ini gue bakalan kasih tahu ini silangan dari Maroke X Halmahera juga. Jadi kalau ini Irian Jaya X Halmahera, ini Maroke X Halmahera. Nah di sini gue nyediain hiding cap sama water dish, karena kalau baby itu dia cenderung pemalu ya. Kalau udah baby up atau juvenile kayak gini udah nggak perlu pakai hiding capan. Gue kasih water dish kecil dan makan seperti biasa, gue taruh doang, nggak ribet. Pokoknya kandangnya seperti ini aja, bisa 2.
Tapi yang pasti adult nggak mungkin gue taruh sini karena ukurannya kecil. Adult pasti gue taruh tempat lain. Selanjutnya ke bearded dragon gue. Ini bearded dragon gue masih baby ya, seperti yang kemarin, cuman ini udah agak nambah gedenya sih. Ya, udah oke lah, sorry agak gelap. Udah oke lah ya bearded dragonnya. Makan sih gila banget. Nggak pakai akhlak kalau makan dia ya. Lincah dan juga sorry banyak pupnya. Soalnya dia pupnya tuh rutin, bagus sih. Soalnya bearded dragon yang bagus tuh pencernaannya ya bagus, pupnya rutin dan padat, nggak mencret. Di sini gue kasih mix ya, gue kasih kecoa dubia sama ulet Hongkong. Ulet Hongkong nggak boleh sering-sering juga karena panas katanya sih, tapi gue nggak tahu juga sih. Tapi gue buat wanti-wanti, gue di sini presentasinya gue ulet Hongkongnya 3 itu sore kan udah rada dingin tuh, jadi gue pakai ulet Hongkong buat manasin badannya dia. Terus kecoa dubia itu gue kasih 5 pagi. Tentu gue kasihin kalsium juga. Ini kalsium gue ngeracik sendiri ya, jadi gue sekalian ngeliat kira-kira bagus nggak buat hewan-hewan gue di sini. Oke, selanjutnya gue mau kasih lihat kecoa dubia. Sebentar gue pause dulu. Oke, selanjutnya ini kecoa dubia gue buat pakan bearded dragon gue ya. Anak-anakannya sorry nggak kelihatan, tapi yang pasti ini ada anakannya, tapi nggak ketangkep kamera ya guys. Jadi yang ketangkep tuh yang gede-gede doang. Nah ini buat pakannya tuh. Jadi 5 babynya kecoa ini buat si bearded dragon gua. Aman gak sih pakai kecoa ini? Aman jelas. Yang pasti lu jangan pakai kecoa dapur atau kecoa rumahan, itu pasti banget gak aman. Yang pertama bakteri, yang kedua mengandung parasit. Beda sama kecoa dubia, kecoa Madagaskar atau kecoa Turkis ya. Jelas aman soalnya ya emang makanannya ini. Tapi kalau kecoa dapur enggak sih. Gua pokoknya jangan sampai lu kasih yang aneh-aneh ke reptil lu, kayak kecoa dapur tuh jangan, sumpah. Lu goblok sih kalau pakai kecoa dapur. Gue kesel gitu kadang-kadang ada yang nge-DM gue kayak, "Bang, kalau pakai kecoa dapur boleh nggak? Lu aja makanin kecoa dapur lu gitu. Ngapain lu ngasihin makanan yang aneh-aneh gitu." Nah kalau untuk kecoa dubia gue kasih ini ya, tisu basah buat minumnya dia. Terus gue kasih pakan sih tadi baru banget gue kasihin pepaya sama pisang sama wortel ya. Terus ada purnya juga. Jadi pakannya tuh lengkap di sini ya. Gue buat gatlut sih, soalnya bukan mereka yang gue kasih makan, tapi justru gue kasih makan untuk bearded dragon gue. Jadi biar gizi di mereka lengkap, protein di mereka lengkap, gue gatlut. Gatlut itu apa sih? Jadi gue kasih makanan yang bagus ke makhluk hidup yang nantinya bakalan dimakan sama peliharaan gue. Jadi bukan berarti gue kayak pentingin makanan mereka. Sebenarnya bagus mentingin makanan mereka, tapi yang lebih penting tuh kita kira-kira itu manajemen makanan buat dianya itu pas di kantong apa enggak gitu loh. Kadang ada orang kayak ngegatlotnya berlebihan, justru akhirnya nggak bagus. Kita harus ngelihat nilai gizinya juga. Jadi itu sih yang penting sih kalau di gua ya. Oke, mungkin selanjutnya kita ke kandang depan, ada kandang salmon dan indukan panana gua. Oke, gua pause dulu. Nah, oke, selanjutnya itu salmon ya. Jadi kalau salmon gua tuh kandangnya pakai CB 150 ya. CB 150, gua nggak tahu gedenya berapa, pokoknya ini gede banget sih. CB 150. Dan di sini gua kasih hiding cave yang pakai jongkokan emak-emak buat nyuci. Habis hiding cave-nya nggak ada yang lebih gede lagi sih buat mereka. Gua cari-cari juga ukurannya tuh ya masih kekecilan buat mereka berdua. Nih ngomong-ngomong panana gue di sini ya. Ini si Ulquiorra, seperti biasa panana gue ada 2, Ulquiorra dan Bumblebee ya. Gue tadi sempat labil sih sama Ulquiorra sama Bumblebee, tapi gue tetap fokus buat nge-keep mereka, walaupun pemikiran gue kadang suka nakal, tapi enggak lah. Nah jadi di sini gue nyediain water dish, basking spot sama hiding cave seadanya.
Nah jadi gue di sini lampu 24 jam ya, lampu 24 jam nonstop nggak mati-mati, dan ini bertahan lama banget sih coy. Jujur aja ini gue melihara mereka dari masih seukuran korek ya, dari masih umur sekitar sebulan, mungkin sebulan, gue nggak tahu juga sih, pokoknya masih kecil banget, masih sekecil korek lah, masih sekecil ekornya dia, setengahnya dari ukuran ekor mereka, pokoknya masih kecil banget, masih baby banget. Gue lampu full 24 jam, water disk selalu standby. Alasnya, gue jujur alas kemarin gue pakai kokopit, tapi banyak banget orang-orang protes pakai alas kokopit, katanya segala macam lah pokoknya, dan gue ganti jadinya pakai serbuk kayu. Dan ada juga yang protes dan ada juga yang no problem ya, tapi menurut gue ya daripada nggak ada alasnya gitu loh. Kadang gue juga suka kesian ngelihat mereka pengen gali-gali gitu, tapi nggak ada alas, apa yang mereka gali kan. Jadi gue tetap ngasih mereka alas, tapi ya alasnya yang setelah gue pelajarin aman lah buat Savon. Jadi alasnya itu kayak gini. Nah terus airnya itu setiap hari gue ganti, ini kebetulan habis gue ganti tapi udah kotor lagi ya karena alas kandangnya sih. Nah terus basking spot begini aja sih. Makan gue di sini yang pasti setiap harinya gue kasih makan mereka serangga kayak jangkrik, kecoa dubia. Tapi gue pengen ganti kecoa dubia aja karena jangkrik itu gampang mati dan gampang disemutin. Gue bukan berarti gue ngepromosin kecoa dubia ya, karena endorse-nya sudah berakhir. Cuman sekali endorse, jadi gue gak endorsein kecoa dubia lagi, tapi gue ngerasa manfaatnya kecoa dubianya. Dan bagus banget kecoa dubianya yang gue pakai pakan buat setiap harinya, bagus banget dan kerasa banget sih manfaatnya kecoa dubia itu. Nah terus habis itu seminggu sekali gue kasih daging tetap. Sebenarnya kata orang juga ada yang bilang nggak boleh pakai daging, nggak boleh dikasih daging segala macam. Gue nggak ngerti gitu loh cara perawatan yang benar gimana, tapi perawatan mereka dari baby ya seperti itu. Setiap hari gue kasih serangga dan seminggu sekali gue kasih fillet, dan it's no problem, nggak ada kendala apa-apa. Dan yang pasti sih lampu 24 jam itu pasti, dan kembali lagi ke kalsium dan multivitamin. Kalsium dan multivitamin itu penting banget. Oke kita lanjut ke indukan Panana. Sebentar gue pause dulu. Nah ini kandang pejantan Panana gue yang udah nggak ada ya, udah mati. Gue juga walaupun gue udah positif itu karena umur, tapi gue masih agak ngeri, maksudnya kayak gue takut ada virus atau bakteri di sini, jadi masih gue full jemur buat ngilangin bakteri-bakterinya. Terus gue cuci, ya pokoknya gue bersihin lah segala macam. Padahal kalau makan semua porsinya sama sih, maksudnya kayak semuanya apa sih, kayak gue kasih fillet semuanya gue kasih fillet, gue kasih buah semuanya gue kasih buah, jadi nggak ada yang gue beda-bedain dan semuanya sama sih. Tapi gue anehnya di sini dia kayak ya emang udah umurnya sih. Oke di sini ada Cia, Maroke, Telcoigas evanensis, itulah pokoknya gue kurang paham perawatannya Cia dan si Iem. Itu gampang banget ya, gue cuman jemur mereka sambil direndam. Makan, kalau makan gue 2 hari sekali sih, semua hewan di sini makan 2 hari sekali. Enggak semua sih, Panana di sini semua makan 2 hari sekali, maksudnya gitu. Semua Panana di sini makan 2 hari sekali, kecuali yang baby dan juvenil. Kalau buat indukan begini gue 2 hari sekali karena gue takut obesitas atau segala macam, jadi 2 hari sekali. Dan gue bersihin setiap hari, soalnya Panana tuh jorok banget ya, baunya naudzubillah min dzalik. Jadi gue tiap hari gue bersihin, gue mandiin tiap hari. Pokoknya full gue jaga kebersihan, gue jaga kesehatan, tapi yang namanya umur tetap ada. Dan ini tarantula gue ya, gue jual juga nih tarantula gue nih, soalnya gue kayaknya alergi sama dia, gue gatel-gatel gara-gara dia. Nih pakannya tuh nih, jadi pakannya ulet Jerman ya guys. Jadi karena gue lagi gatal-gatal sama dia, makanya gue taruh gitu aja, gue lemparin ke kandangnya, nanti juga dia
serobot sendiri, dia terekam sendiri. Terus gue gatal-gatal. Jadi kalian kalau mau tarantula ini bisa order langsung di gue, tanya-tanya bisa lewat WhatsApp ya. Seperti biasa nih gue kasih lihat WhatsAppnya. Gue kasih lihat di sini deh, gue kasih yang gede ya di tengah-tengah sini. Nah, bisa dihubungin di kontak situ atau ada di desk. Gak jadi deh, gue lagi nggak pengen nulis di deskripsi. Jadi pokoknya ada di situ ya, ada di sini. Bisa tolong hubungin, nanti dieditin kok sama editor gue, yaitu diri gue sendiri. Gak jelas kan? Nah, kalau pengumuman giveaway-nya jadi gue bakalan ngadain giveaway pas udah 2000 subscriber atau 4000 jam tayang ya. Jadi kejar 4000 jam tayang, gue bakalan ngadain giveaway. Hadiahnya apa sih? Hadiah untuk juara pertama, gue bakalan ngasihin iguana super red. Keren kan? Iguana super red. Hadiah kedua, gue bakal ngasihin panana baby. Dan yang ketiga, gue bakalan ngasihin Varanus salvator. Oke, pokoknya kalian stay tune terus, dan semoga aja kalian bisa mendapatkan giveaway-nya ya. Pokoknya 2000 subscriber atau 4000 jam tayang ya. Soalnya gue udah 1300 subscriber ya, tinggal sedikit lagi sih untuk sampai ke 2000 subscriber ya. Jadi pokoknya kalian bantuin gue terus lah. Share video gue, likes, komen segala macem ya. Tonton sampai habis pasti. Dan pokoknya bantu gue supaya kualitas video gue makin gila, makin bagus sih pokoknya. Soalnya semoga juga ya kualitas video gue makin bagus dan gak ada tuh yang kayak tadi tuh yang suara orang lagi balapan tuh. Soalnya di sini tuh deket banget jalan raya ya, jadi suka ada suara orang kayak gitu, balapan liar gitu. Balapan liar apa enggak sih? Ya pokoknya gitu deh, suara-suara orang berisik lah pokoknya, yang bilang hobi kami mahal gitu, yang pakai knalpot teng gitulah pokoknya nggak penting lah itulah. Hobi gue lebih mahal sih, kadal aja bisa sampai jutaan ya. Pokoknya kalian stay tune terus, dan gue bakal ngadain giveaway di 2000 subscriber atau 4000 jam tayang. Stay tune ya. Oke, segitu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada koreksi-koreksi tolong dikoreksi, tolong di komen, kritik saran gue terima. Oke, sekian dulu dari gue, terima kasih.